Komunikasi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi. Setiap aktivitas organisasi, baik perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, selalu melibatkan proses komunikasi. Namun, komunikasi organisasi tidak hanya dipahami sebagai pertukaran informasi semata, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Secara ontologis, komunikasi organisasi adalah proses pembentukan makna yang memonstruksi realitas organisasi itu sendiri. Artinya, melalui komunikasi, identitas, budaya, dan tujuan organisasi dibentuk dan dipahami oleh seluruh anggotanya. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam suatu sistem yang kompleks dan saling bergantung. Proses ini mencakup komunikasi internal, yaitu komunikasi antar anggota organisasi, serta komunikasi eksternal yang terjadi antara organisasi dengan lingkungan di luar organisasi. Dalam praktiknya, komunikasi menjadi penghubung antara individu, kelompok, dan struktur organisasi agar dapat bekerja secara selaras dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Goldhaber pada tahun 1986, komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Proses ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian yang muncul dari lingkungan organisasi yang dinamis dan terus berubah. Sementara itu, Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka atau open system. Dalam perspektif ini, komunikasi berperan sebagai energi yang mengalir melalui tahapan input, throughput, dan output. Aliran komunikasi ini berfungsi untuk menjaga entropi negatif, yaitu keteraturan dan stabilitas dalam organisasi. Dalam organisasi, terdapat beberapa jenis komunikasi yang umum terjadi. Pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan, baik dalam bentuk instruksi, laporan, maupun evaluasi kinerja. Kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antar individu atau kelompok dengan tingkat jabatan yang setara, seperti antar rekan kerja dalam satu tim. Selain itu, terdapat komunikasi internal yang berlangsung di dalam organisasi, serta komunikasi eksternal yang melibatkan pihak di luar organisasi, seperti mitra, media, dan masyarakat luas. Semua jenis komunikasi ini saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan organisasi. Komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai sarana penyampaian informasi yang dibutuhkan anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, komunikasi berfungsi sebagai alat koordinasi agar setiap bagian organisasi dapat bekerja secara terintegrasi. Ketiga, komunikasi juga berperan dalam memberikan motivasi dan membangun semangat kerja anggota organisasi. Selain itu, komunikasi berfungsi sebagai alat integrasi nilai dan budaya organisasi, serta sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan elemen vital dalam membentuk, menjaga, dan mengembangkan organisasi. Melalui komunikasi, organisasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun makna, keteraturan, dan identitas bersama. Dengan memahami konsep, jenis, dan fungsi komunikasi organisasi berdasarkan perspektif para ahli, diharapkan organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan serta mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan.